ibadah kita akan satukan hati dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Engkau dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau Kau pimpin kami. Hadirlah Tuhan, urapi kami. Berikan kesatuan hati pada setiap kami, sehingga kami mau bersuka cita karena kebaikan Engkau. Sekali lagi Tuhan, pimpin kami dari awal pertengahan pada akhirnya, hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saya ucapkan shalom, selamat hari Minggu sekali lagi. Mari kita akan kecap dan lihat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sudah puji berkata, kecaplah dan lihatlah. Mari kita akan lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Amin. Mas,
mau masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Pujian untuk Tuhan dinaikkan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk hadiratnya lebih lagi. Kita akan mau terus ucapkan syukur kita dari hati yang paling dalam. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan belajar bersyukur, 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 dan bersyukur. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab pujian yang berkata, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Bapa Yesus, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Bapa Yesus, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kasihmu
bersyukur Bapa, kami mau bersyukur ya Tuhan, buat setiap kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan, tak henti-hentinya untuk mengucap syukur Tuhan, karena hanya dengan ucapan syukur ini Tuhan, kami dapat Tuhan, kami bisa, kami mampu Tuhan, dan kami yakin Tuhan, kami punya Allah yang memelihara kami Tuhan, kami punya Allah yang terus memelihara kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan terus Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Mari pujikan pujian ini. Ku tahu Allah. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Yes Lord. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat berbagai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Pujikan pujian ini dari awal. Ku tahu. Dengan ini katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Amin, amin, amin. Dia baik. Amin, amin, amin. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Amin. Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Rancangan-Mu selalu penuh damai Tuhan untuk setiap keadaan anak-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau akan memelihara kami Tuhan. Kemanapun, dimanapun kami melangkah Tuhan. Ketika kami mau dekat dan erat dengan Engkau Tuhan. Ku tahu Bapa memeliharaku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau akan terus urapi kami Tuhan. Ada bersama dengan kami Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau akan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang di rumah masing-masing, yang baik bersama keluarga, mungkin sendiri. Puji Tuhan, biarlah kita kembali mengucap syukur buat pagi ini, bagaimana Tuhan yang sudah memberikan kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan, hari ini, pagi ini, firman Tuhan masih dalam seri perumpamaan. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Minggu lalu Matius 15 ayat 1 sampai 7, dan hari ini Matius 15 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan demikian. Firman Tuhan berkata demikian, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Puji Tuhan. Pagi ini pembacaan firman Tuhan masih dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kalau kita melihat pasal 15 ayat pertama ini, sedikit mengulangi bagaimana dikatakan Yesus bersama orang-orang berdosa. Ayat 1 dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ya, ini bagaimana pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Rupanya Yesus banyak diikuti oleh orang-orang berdosa, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan minggu lalu bagaimana bercerita tentang ada 100 ekor domba dan satu hilang. Hari ini ada seorang wanita yang memiliki 10 dirham dan 1 dirham yang hilang. Puji Tuhan. Firman Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang perempuan yang hilang 1 dirham. Rupanya adat atau kebiasaan orang-orang Yahudi zaman dahulu, ketika seseorang bertunangan, ketika seorang masuk dalam pernikahan, seorang mempelai pria akan memberikan 10 dirham, 10 dirham untuk dikasihkan kepada mempelai wanita sebagai tunangan, sebagai tanda pengikat. Kalau zaman sekarang mungkin pernikahan sebagai tanda pengikat ada cincin. Tetapi adat pada saat itu, saat itu orang-orang Yahudi sebagai tanda pengikat kepada seorang perempuan, yang saya baca dalam sebuah penjelasan bagaimana orang-orang Yahudi ini punya adat, ada 10 dirham 10 dirham yang dibolongi, yang sudah bolong. Untuk apa dibolongi? Rupanya dirham yang sudah bolong itu diikat, ada tali, diikat sehingga yang 10 ini terikat, dan wanita itu dia dikatakan bisa membawanya dan mungkin menggantungkannya atau dibawa, sebagai ciri bahwa dia sudah punya tunangan, sebagai ciri dia sudah punya suami. Itu yang pernah saya dapatkan pelajaran tentang bagaimana mengapa perempuan ini memiliki 10 dirham dan 1 hilang. Dikatakan memang dirham, 1 dirham itu nilainya tidak seberapa. Dikatakan orang-orang Yahudi 1 dirham, 1 dinar, 1 dirham, dikatakan
mungkin nilainya tidak seberapa, tapi itu punya nilai makna yang katakan luar biasa bagi wanita ini. Ya mungkin buat orang lain 1 dirham nilainya ya tidak seberapa, tapi bagi wanita ini, perempuan ini, 1 dirham yang hilang ini sesuatu yang sangat berharga, karena ini berpengaruh kepada penilaian orang lain, penilaian kepada mungkin suaminya. Ya, ketika 1 dirham ini hilang, orang melihat kenapa? Orang melihat yang dipakai 9 dirham, harusnya 10. Ya, karena tanda pengikat seorang istri atau tunangan orang Yahudi katakan dia memiliki 10 dirham yang sudah dibohong, yang sudah tergantung, terikat. Ya, puji Tuhan. Hari ini, pagi ini Tuhan ingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita memperhatikan pernikahan kita? Ya, kalau zaman saat ini, ya kalau kita lihat pernikahan zaman sekarang luar biasa, dengan kemewahan, dengan kemegahan, dengan nilai-nilai sosial yang tinggi. Kita lihat orang menikahkan dengan di tempat yang mewah, dengan makanan yang mewah, dengan kehadiran orang-orang yang terhormat. Ya, luar biasa. Mereka menampilkan pernikahan yang luar biasa. Agungnya dengan tata cara dari awal sebelum nikah. Mereka sudah buat tradisi yang luar biasa, bagus sekali. Cari tanggal yang bagus, cari hari yang bagus, cari semua yang bagus-bagus. Ya, semua yang bagus-bagus. Ya, dari hari, dari semua kebutuhan dan semua yang dibutuhkan untuk pernikahan yang bagus-bagus. Berjalannya dengan waktu, pernikahan mungkin 1 bulan masih adem, masih senang, masih penuh dengan sukacita. Bulan kedua, bulan ketiga, mungkin yang mulai istrinya mulai mengandung, merasakan tidak enak, mulai ada permintaan, mulai banyak hal yang dirasakan. Suami mulai berpikir, ya istri saya minta ini, mulai ya bulan ke depan punya anak. Ya, bagaimana mungkin biasa tidur nyenyak, sekarang dia harus dibangunkan dengan suara anak. Ya, bagaimana mungkin harus dia pergi ke warung atau ke toko untuk beli kebutuhan untuk anak. Yang mulai ada masalah, mulai timbul sesuatu yang hal-hal yang biasa jadi tidak biasa. Kita lihat banyak contoh-contoh yang tidak baik dalam pernikahan. Berawal dari hal yang baik, tapi berakhir dengan tidak baik. Ya, banyak pernikahan yang luar biasa, terlihat manis, terlihat baik, tetapi berakhir dengan tidak baik. Hari ini mengajar kita bagaimana dikatakan Yesus ingin memperlihatkan seorang perempuan ini mempertahankan rumah tangganya, pernikahannya, supaya dilihat orang dan mungkin dia penilaian orang, ya, dan dirinya dan suami dan keluarganya tetap baik. Karena yang dipakai bukan 9, apalagi 8, apalagi 5, harus 10. Dan dia katakan dia mencari. Ya, dikatakan di sini apa yang dia lakukan? Atau perumpamaan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya tidak menyalakan pelita, mulai wanita itu ketika hilang dia nyalakan pelita. Ya, rumah-rumah orang Yahudi pada zaman dulu, apalagi yang mungkin tergolong miskin, ya, ruang-ruangan mereka, kamar mereka penuh dengan tertutup, gelap. Ya, tidak seperti sekarang banyak kaca. Zaman orang Yahudi mereka tertutup sehingga perlu pelita. Ya, dikatakan mereka harus menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Ya, dan lantai-lantai mereka tidak seperti sekarang. Ya, ada keramik, ada marmer dan sebagainya.
Kalau zaman saat itu lantainya mungkin dari tanah. Jadi ketika dirham yang jatuh, nggak gampang seperti sekarang. Dia perlu menyalakan pelita, harus mencari, dia harus menyapu sampai menemukannya. Kita lihat contoh di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 8 ada sebuah cerita bagaimana Yesus diperhadapkan dengan seorang wanita yang berzina. Cerita yang tidak asing lagi. Yohanes 8 ayat 1 mulai, perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2, kata, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Kembali ada di bait Allah mengajar banyak orang di antaranya orang-orang berdosa. Ya, ada pemungut cukai di antaranya. Ayat 3 kata, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Yesus ketika ada di dalam bait Allah, banyak orang yang datang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Maka ahli Taurat membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, yang membawa ke tengah-tengah perkumpulan itu, dikatakan, bagaimana menurut guru? Hukum Musa harus dilempar dengan batu. Sangat dilema. Yesus mungkin menurut kita sangat dilema. Bagaimana menjawabnya? Ya, ini orang berdosa, hukum Musa katakan harus dilempar dengan batu. Ya. Ayat 7 dikatakan, ayat 6 katakan bahwa mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis tangannya dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menusuk di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus dengan seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Adakah orang yang menghukum engkau? 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji Tuhan, ini contoh. Ya, seorang wanita yang berzina, ya, kedapatan berzina. Ya, Yesus ingin menyelamatkan yang satu orang wanita ini. Dia mau selamatkan pernikahannya ini. Ya, bukan untuk dihakimi, ya, bukan untuk dirajam oleh batu. Luar biasa. Kehadiran Yesus ingin menyelamatkan pernikahan-pernikahan. Amin. Kehadiran Yesus yang di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menyelamatkan pernikahan-pernikahan. Sekarang banyak orang-orang yang tidak menghargai pernikahan. Dalam Lukas dikatakan bagaimana wanita ini dia ingin mempertahankan keluarganya, pernikahannya benar di mata manusia. Ya, karena ini ikatan pernikahan harus ada 10 dirham, tidak boleh hilang. Sekarang banyak orang-orang yang tidak memperhatikan. Nggak apa-apa lah, hilang 1 dirham. Nggak apa-apa orang ngomongin juga, nggak peduli, cuek saja. Orang mau ngomong apa nggak peduli, ya. Orang menilai apa tentang kita nggak peduli. Hilang 1 dirham, hilang 2 dirham, hilang kesetiaan, hilang kemurahan, hilang kebaikan, nggak peduli.
Orang mulai egois dengan dirinya sekarang. Pernikahan sekarang penuh dengan keegoisan. Hilang dirham ini yang 10. Ya, tidak lagi menghormati pernikahan. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 4. Coba kita lihat. Ibrani 13 ayat 4 berkata demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang yang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Luar biasa. Ya, ayat 4 ini katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Kita lihat sekarang, banyak orang yang mencemarkan pernikahan. Orang banyak mencemarkan yang namanya perkawinan. Perselingkuhan di mana-mana. Tidak cukup selingkuh dengan satu, selingkuh dengan yang kedua dan ketiga dan selanjutnya. Ketika orang sudah tidak menghargai yang namanya pernikahan, dikatakan murka Tuhan akan menghakimi. Justru kehadiran Yesus, Dia ingin menyelamatkan pernikahan-pernikahan yang sudah ternoda sekarang, sudah hilang dirham itu. Ya, sekarang banyak orang yang tidak peduli dengan dirhamnya, lebih mementingkan diri sendiri. Ya, untuk kesenangan diri sendiri, nggak peduli lagi dengan suami, nggak peduli dengan keluarga, nggak peduli dengan anak. Banyak dirham yang hilang. Perhatikan, ya, kita semua yang sudah berumah tangga, ya, yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, perhatikan baik-baik. Ya, jaga pernikahan kita. Jangan sampai ada pencemaran. Jangan sampai ada dirham yang hilang, nilai-nilai yang berharga. Ya, ini sesuatu yang berharga dalam pernikahan. Ya, kesetiaan, kebaikan, ya, penguasaan diri. Kita lihat ada 10 buah roh. Ya, apa yang dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 16. Lukas 8 ayat 16 berkata, Lukas 8 ayat 16 berkata, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi yang menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Kita lihat, jangan sampai pelita yang harus disimpan di atas kaki dian disimpan di bawah tempat tidur. Artinya apa? Dalam pernikahan jangan sampai tidak ada terang, jangan sampai ada kegelapan. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan untuk kita semua memperhatikan pernikahan kita. Perhatikan pernikahan kita. Ya, iblis sangat menggoda pernikahan. Banyak pernikahan-pernikahan yang hancur, yang rusak, yang hilang dirhamnya. Tidak peduli dengan dirham yang hilang. Nilai-nilai yang berharga sudah tidak peduli lagi. Ikatan-ikatan pernikahan, janji-janji pernikahan sudah dilupakan, dibiarkan. Ya, dan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita lihat ayatnya. Paulus menuliskan bahwa aku cemburu kepada kamu, ya, dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu, gereja Tuhan, kepada mempelai laki-laki itu Yesus, sebagai kita gereja sebagai perawan yang suci. Jaga kesucian. Ya, perhatikan baik-baik, kita ini sudah ditunangkan dengan Tuhan. Gereja Tuhan, jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main dengan kecemaran. Itu yang akan merusak pernikahan kita. Puji Tuhan, biarlah pagi ini kita bersyukur buat firman Tuhan tentang bagaimana jangan sampai ada dirham yang hilang. Perempuan-perempuan, istri-istri, ya, suami-suami, perhatikan, jangan sampai ada dirham yang hilang
keluarga kita. Jangan sampai ada yang dirham yang hilang dalam rumah tangga kita. Hal-hal yang berharga, pertahankanlah. Ya, pertahankanlah dirham itu. Sesuatu yang berharga dalam rumah tanggamu. Mungkin dilihat orang tidak berharga, tapi kita bersyukur. Dikatakan terlebih lagi kita ini sudah dipertunangkan dengan Allah. Mari hubungan kita dengan Tuhan kita jaga. Jangan sampai dicemarkan dengan kebiasaan-kebiasaannya. Penyembahan berhala, dengan hal-hal yang membuat berhala-berhala yang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita sudah ditunangkan dengan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampaikan di sini. Biarlah kita bersama-sama kembali menjaga hubungan rumah tangga kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita naikkan pujian untuk mendukung firman Tuhan kita pagi ini. Ku tetap setia. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti wanita yang datang pada Yesus, mohon pengampunan kepada Tuhan. Dia berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak merajam dengan batu. Tuhan tidak menghukum dengan batu. Yesus katakan mulai dari saat ini jangan berbuat dosa. Kita mau cari seperti Yesus mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Kalau nyanyikan lagu ini seperti wanita. Haleluya. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus.
setia. Nanti Elizabeth akan berdoa. Setia ku melayanimu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Bapa. Buat firman Tuhan-Mu yang menguatkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk menjaga Tuhan setiap keluarga yang kami miliki Tuhan. Kami tahu Tuhan, keluarga yang Kau berikan saat ini Tuhan adalah anugerah terindah Tuhan. Ajar kami menjaga kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan kami dalam keluarga Tuhan. Berkati Tuhan setiap kedua orang tua kami Tuhan. Bolehkan mereka untuk menjaga setiap kasih Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Ajar mereka untuk setia Tuhan. Ajar mereka untuk saling mengasihi Tuhan. Begitu pula kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi setiap orang tua kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Seringkali kami membuat anggota keluarga kami yang lain marah Tuhan. Seringkali mendukakan hati mereka Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ajar kami untuk setia Tuhan. Ajar kami untuk menjaga keluarga ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Lindungi, jagai Tuhan setiap keluarga kami Tuhan. Bila kami boleh saling mengasihi Tuhan. Bila kami boleh saling mendoakan Tuhan. Saling memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Kau yang melawat setiap kami, Kau yang melawat setiap keluarga-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun keluarga jemaat pun di tempat ini berada Tuhan. Kau yang melawat setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Nah kami tahu Tuhan setiap keluarga-keluarga ini rindu Tuhan kasih-Mu hadir di antara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk menjaga kasih yang Kau berikan Tuhan. Ajar kami untuk terus Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Kau yang juga Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan keluarga kami Tuhan, Kau yang turut campur tangan Tuhan. Berikan banyak kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan yang selalu baru Tuhan. Berkati Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh Bapa terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah kehadiran Allah dalam keluarga kami, kehadiran firman Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, kehadiran Roh Kudus dalam rumah tangga kami akan mengikat keindahan kebahagiaan dalam keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Dengan demikian saudara kasih, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia-Nya
serta perlindungannya dan damai sejahtera menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah kiranya engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kiranya rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah kiranya usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah kiranya keluargamu. Dan diberkatilah kiranya masa depanmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang seiman katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pengumuman yang dapat saya sampaikan yang pertama, untuk ibadah doa kita di setiap hari Selasa tetap kita akan dapat nikmati di hari Selasa jam 7 malam di Suara Gembala. Untuk YouTube juga akan disampaikan, tapi mungkin tidak di hari Selasa, antara hari Rabu dan sampai Sabtu. Puji nama Tuhan. Dan untuk ibadah kita di setiap hari Minggu, kita masih akan melaksanakan secara online. Jadi kita masih bisa menyaksikan di channel YouTube kita di GPDI Barsi. Dan puji nama Tuhan, untuk setiap persembahan yang sudah masuk, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan apapun yang kita kerjakan. Puji nama Tuhan. Dan untuk diakonia, terima kasih bila setiap Jumat kita sudah bergabung dalam diakonia untuk memberikan apa yang dimiliki. Dan mungkin bagi yang jemaat yang belum mendapatkan, boleh segera hubungin Bapak Gembala, Saudari Musi ataupun Bapak Riki. Silahkan lewat WA dan paket diakonia bisa diambil atau diantar. Di nama Tuhan itu saja. Terima kasih. Shalom.